Saudara, di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah, pihak di Treskrimsus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus penimbunan solar sebanyak 25.000 liter dari dua daerah, yakni Indramayu dan Tasikmalaya. 7 tersangka melancarkan aksinya dengan menggunakan truk yang dimodifikasi. Dalam kurun waktu 4 bulan, para tersangka berhasil meraup keuntungan lebih dari 400 juta rupiah. Bagaimana pengungkapan kasus ini? Ikuti selengkapnya penelusuran kami. Polisi menangkap 5 pelaku penimbun BBM solar bersubsidi. Pelaku mengaku telah menjalankan aksinya selama 4 bulan. Dalam waktu tersebut, mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 460 juta rupiah. Jumlah itu mereka dapatkan dengan menjual solar bersubsidi dengan harga non-subsidi ke beberapa daerah di Jakarta. Tim gelar perkara pun mengonfirmasi pada pihak kepolisian. Menurut keterangan polisi, pelaku kerap memodifikasi truk agar mendapatkan solar yang lebih banyak. Keuntungan yang didapat pun dari selisih harga yang mereka mainkan per liternya. Berawal dari adanya fenomena di masyarakat yang menyatakan bahwa kesulitan mencari bahan bakar jenis solar. Tentunya berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, kami melakukan penyelidikan di beberapa spot yang menurut hasil analisa kami menjadi titik-titik di mana terjadinya penyalahgunaan, yaitu penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Nah, dari situ kami tentunya menurunkan tim dan melakukan scanning sosial. Didapatkanlah yang pertama adalah TKP di Tasikmalaya. Dari sana kami menyita kurang lebih 16.000 liter ya. 16.000 liter solar, dan kalau dikonversi ke ton itu sekitar 13,9 ton solar. Dan kami mengamankan kurang lebih 5 tersangka di TKP pertama. Nah, ini amankan juga di daerah Indramayu ini adalah 2 orang tersangka dengan jumlah biosolar yang kita amankan adalah 9.000 liter. Sehingga total 25.000 liter. Kalau kita konversi ke ton kurang lebih 22 ton solar. Itu berdasarkan hasil konfirmasi dari Pertamina. Dan kami dalam hal ini tentunya dibantu juga teman-teman dari Pertamina dari wilayah area manajer Jawa Barat. Penyidikan tersangka. Motif dari para pelakunya apa? Tentunya tidak lepas dari motif ekonomi, di mana kita sama-sama tahu bahwa ada disparitas harga yang mereka dapatkan dari mereka menimbun solar ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa solar ini kan sudah ditentukan untuk solar bersubsidi, itu harga dari pemerintah itu ditentukan seharga 5.150 per liter untuk per April harga subsidi 2022. Kemudian dia kumpulkan, kemudian dia timbun dan dia jual ke beberapa daerah di luar Jawa Barat, yaitu senilai Rp9.000. Sehingga di situ ada selisih kurang lebih Rp3.850 per liter. Itulah motifnya, motif ekonomi. Gitu. Mereka mendapatkan keuntungan bisa sampai ratusan juta rupiah. Ya, setelah kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan serta tentunya BAP kepada para tersangka ini, total keuntungan dari TKP 1 dan 2 dengan disparitas nilai tadi atau rupiah tadi, itu kalau kita akumulasikan kurang lebih Rp465.850.000 untuk dalam waktu kurang lebih mereka beroperasi 4 bulan. 4 bulan. Tapi itu kemudian melancarkan aksinya? Ya, dari apa yang kami tangkap 25.000 liter ini kan berhasil kita amankan. Nah, kami mendapatkan catatan bahwa sudah ada yang pernah dijual, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, modus yang mereka gunakan adalah yang pertama mereka menggunakan kendaraan yang dimodifikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan. Nah, ada satu kendaraan yang mereka modifikasi dengan seperti ini, Mbak. Nah, ini di dalamnya ini ada
penampungan yang dia modifikasi pada saat tukang petugas dari SPBU mengisi solar itu, dia tidak bisa melihat ada ininya, gitu. Sehingga diisi. Memang ada pembatasan dari Pertamina untuk jenis-jenis kendaraan tertentu sekian liter, tapi dia muter. Namanya kalau istilah mereka helikopter katanya. Artinya dia bisa muter sehingga sekali angkut bisa 2000 liter sehari untuk satu ini dalam satu hari. Begitu. Ini modus-modus yang mereka gunakan. Kami belum menemukan. Dan kami pun selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Kami pastikan tidak ada. Ya ini murni adalah pekerjaan mereka. Seperti ini mereka setelah keliling dia tampung, mereka punya tangki sendiri seperti ini. Nah mereka sendiri punya peralatan lengkap di selang dan sebagainya. Nah ini yang mungkin harus sering-sering kita melakukan patroli dan pengecekan ke gudang-gudang kosong yang biasanya mereka tutup dengan undercover seperti ini. Jadi gudang itu nggak kelihatan. Nah seperti ini posisi gedungnya. Jadi orang melihatnya bukan untuk menyimpan solar gitu. Nah ini yang mungkin kita harus perdalam kembali modus-modus mereka ini. Jadi lebih ke tadi ya pakai helikopter mereka bilang. Ya istilahnya tuh helikopter ya, maksudnya mobil yang dimodifikasi, kemudian dia berpindah-pindah, berputar-putar. Tadi saya sampaikan bahwa modus operandi mereka adalah menggunakan kendaraan. Tentunya perannya ada yang menjadi supir, ada yang menjadi kondektur. Kemudian juga ada yang di bagian penampungan seperti ini. Nah ini seperti ini penampungan, ya kan? Mereka juga di situ. Ada juga yang bagian distribusi dan juga ada yang bagian untuk mengamankan gudang tempat penimbunan tersebut. Demikian. Mereka kirimkan ke beberapa daerah di Jakarta. Tentunya ini tidak terlepas dari penyalahgunaan untuk industri. Pasti. Ya, keterangan mereka. Akan tetapi kami masih butuh waktu untuk mengejar sampai kemana ini barang didistribusikan. Tentunya tidak bisa kita hanya mengandalkan katanya yang bersangkutan, tapi berdasarkan fakta dan data. Nah, data ini belum kami dapat. Kami upayakan, terus kami kembangkan. Demikian. Jadi keuntungan bisa mencapai ratusan juta. Betul. 400 kalau tidak. Kalau dalam waktu 4 bulan itu hasil kalkulasi kami dengan apa yang kita sita dan catatan-catatan yang ada kami dapatkan di TKP itu kurang lebih 485 juta. Jadi artinya sebulan 100 tergantung daripada volume yang mereka perjualbelikan. Mungkin bagi tersangka dan mungkin orang-orang yang menyalahgunakan. Iya. Baik, tentunya berdasarkan konstruksi pasal yang kami kenakan kepada yang bersangkutan, yang pertama kami kenakan di sini adalah pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, ya, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman paling tinggi penjara 6 tahun, dengan denda paling tinggi 60 miliar. Dan kami pun tentunya kami lapis supaya ini menjadi persangkaannya sempurna, artinya lengkap dengan pasal 55 KUHP, karena mereka melakukan perbuatan ini secara bersama-sama. Aksi pelaku berawal dari truk yang digunakan pelaku untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi. Truk dibuat memiliki kapasitas hingga 2.000 liter. Truk yang dimodifikasi ini pun berkeliling ke beberapa SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi. Usai mendapatkan BBM solar, selanjutnya pelaku mengemas ulang BBM yang diambil. Pelaku pun menjual BBM solar tersebut ke beberapa agen yang siap membeli. Biasanya, solar bersubsidi seharga Rp5.150 kini menjadi Rp9.000. Polisi pun kembali mengecek ketersediaan BBM subsidi. Nyatanya, berkurang banyak dan terungkap para pelaku yang tersebar di wilayah Bandung dan Tasikmalaya. Dari kacamata kriminolog menilai, jika masyarakat Indonesia belum mengerti budaya bersubsidi. Selain itu, pemerintah dianggap belum memiliki sistem yang baik dalam menerapkan kebijakan subsidi bagi rakyat. Hal ini membuat sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak tertib, tidak efektif, serta tidak tepat sasaran. Kalau dari unsur regulasinya misalnya sudah ada, walaupun regulasinya banyak bolong juga ya. Kemudian penegakannya, pengawasnya dan sebagainya itu juga termasuk juga SPBU-nya itu juga ikut main gitu ya. Nah, terus
sarana prasarana untuk pengawasan segala macam juga minim sekali ya. Itu sangat manual ya, manual, tidak ada yang sifatnya sudah lebih online ya, lebih digitalis gitu ya, mengawasi terjadinya kebijakan subsidi pemerintah yang diterapkan sekarang dengan sistemnya yang bisa dibilang tidak komprehensif begitu ya, sistemnya masih bisa dibilang acak-acakan, ini justru malah bisa membuka peluang kriminal ya di masyarakat gitu ya, dengan tadi. Ya, jadi ya bukan kriminal, lebih kita ya kriminal oke, tapi lebih terjadi apa? Pelanggaran hukum ya, pengaturan ya, larinya ke kalau mau dikriminalkan ya harus ada penegakan hukum atau kalau enggak gimana? Bisa bangkrut kalau begini. Subsidi itu justru memiskinkan pemerintah dan sumber ketidakadilan gitu. Ini yang nggak pernah dibahas. Nah ini menarik Pak, sumber ketidakadilan itu berarti dari tadi ya, malah justru tidak tepat sasaran begitu ya? Ya, sistem penegak hukumnya ada misalnya kalau ada pengawas, ada pemerintah, polisi, ya, penegak hukum. Yang ketiga, sarana prasarananya. Bagaimana? Itu yang tadi saya katakan, sistemnya jangan hanya manual, bisa sistemnya digital dan segala macam. Yang keempat, dan termasuk juga pom bensinnya, betul. Yang keempat, masyarakatnya. Masyarakatnya itu tidak taat sama, ya nggak ada kesadaran, misalnya ada tetangga atau orang yang lagi nimbun apa gitu ya, solar apa, lapor gitu. Atau yang kelima itu yang saya bilang tadi, budaya itu tadi ya, budaya subsidi itu belum tumbuh gitu. Ya, kebudayaan orang Islam harus sayang menyayangi, sama yang kecil harus menjaga, mengayomi. Buktinya gas 3 kilo diembat juga. Ya kan? Mesin solar subsidi dijadikan bahan jualan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan memburu adanya kasus-kasus serupa yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Sementara ketujuh tersangka diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Reza Pratama melaporkan.